Bapak. Perkenalkan, nama saya Dr. Muklis. Terkait dengan keluhan Bapak, saya perlu melakukan juga pemeriksaan nervus 2 atau nervus opticus. Di sini saya akan melakukan dua penilaian. Yang pertama itu visus atau ketajaman penglihatannya Bapak sama lapangan pandangnya Bapak. Pertama dulu ya Pak, yaitu ketajaman penglihatan. Jadi saya akan minta dulu untuk duduk dengan jarak 3 meter seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian setelah itu, kalau saya kasih lihat di jari itu, kita sebut berapa di? Iya. Berapa ini Pak? 1 dok. Ini 3 dok. ini 4 dok. 5 dok. baik ya Pak. Jadi untuk ketajaman penglihatan Bapak itu termasuk normal, yaitu 3/60. Kenapa 60? Karena 60 merupakan jarak orang normal dapat menghitung jari. Kemudian ada pun cara-cara lain apabila pasien sudah tidak dapat menghitung jari, kita bisa menggunakan gerakan tangan. Nah, untuk gerakan tangan itu biasa khususnya seperti 300. Apabila dia dapat mengenal gerakan tangan, mengapa? Karena 300 itu jarak orang normal dapat menilai gerakan tangan. Apabila gerakan tangan juga tidak bisa, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan center, di mana pemeriksaan center itu visusnya itu apabila pasien hanya dapat membedakan cahaya terang dan gelap tanpa bisa membedakan, tanpa mengetahui gerakan jari atau mungkin gerakan tangan, maka dia itu visusnya seperti indah. Dan apabila sama sekali tidak dapat melihat cahaya, maka dia itu visusnya nol Pak. Baik Pak, jadi hasil pemeriksaan tadi normal. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan lapangan pandang. Baik ya Pak, jadi di sini saya akan melakukan tes lapangan pandang atau penglihatan atau disebut tes konversasi. Jadi saya akan meminta Bapak ya, ini saya ada pulpen. Saya akan meminta Bapak menutup mata Pak. Kemudian setelah itu nanti saya akan arahkan ini pulpen dari luar ke dalam seperti ini. Kemudian nanti Bapak bilang ya, kalau misalnya sudah ada kita lihat pulpen, kita sampaikan ke saya. Nah, pertama-tama kita sesuaikan posisi dulu, usahakan mata kanan saya itu berhadapan dengan mata kiri pasien dan sebaliknya juga, mata kiri berhadapan dengan mata kanan. Baik Pak, mungkin bisa kita tutup dulu mata kanan Pak. Pak, ada kita lihat Pak? Ada dok. Ada kita lihat? Ada dok. 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 Kemudian dari atas ke bawah kita lihat lurus saja. Iya. Ada dok. Ada dok. Ada dok. Ada dok. Ada dok. Ada dok. Baik, mungkin kita tutup lagi mata yang sebelah. Ya. Bilang ya Pak, kalau sudah ada kita lihat. Ada dok. Ada dok. Ada dok. Ada dok. Ada dok. Tidak ada dok. Baik. Kemudian dari periferal lateral ada Pak. Ada dok. Ada dok. Ada. Ada dok. Ada dok. Ada dok. Sudah Pak, bisa kita lihat posisi semula. Jadi seperti yang kita katakan sebelumnya, tadi kan kalau untuk lapangan untuk visus Bapak normal ya, untuk lapangan penglihatan juga ini Bapak normal. Karena tadi saya coba dari semua, dari perifer ke tengah ini semua dapat Bapak lihat dengan jelas ya Pak. Jadi tidak ada gangguan sama sekali. Terkait dengan keluhan Bapak ya, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Jadi nanti Pak, saya akan mungkin meminta Bapak untuk melakukan beberapa instruksi. Kayak seperti misalnya Pak, saya akan meminta Bapak untuk melihat jarak jauh, melihat jarak dekat, dan sebagainya. Saya meminta kerjasamanya Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya Pak. Tapi Pak, jadi yang pertama di sini saya akan melakukan penilaian dulu. Saya melihat kelopak mata kanan kiri, kemudian saya melihat di sini tidak ada ptosis, kelopak mata tidak jatuh, kemudian mata juga tidak tertutup dan mata itu dapat terbuka. Kemudian selanjutnya saya menilai apakah ada exophthalmos, enophthalmos, strabismus atau ada skew deviation. Di sini tidak ada. Kemudian selanjutnya di sini saya menilai pupil. Nah, pupil dari pasien itu keduanya berbentuk bulat, kemudian keduanya itu sama atau isofor. Kemudian kita melakukan pengukuran menggunakan
Nah, jadi untuk ukuran kupingnya juga itu normal, 2 sampai 4 cm. Kemudian selanjutnya di sini saya akan meminta pasien untuk melihat jarak jauh. Pak, tapi Pak mungkin bisa kita lihatin foto yang jauh di sana. Di situ terus pandangan tak berarti. Jadi di sini saya akan menilai refleks cahaya dari pasien. Yang pertama saya menilai refleks cahaya langsung. Jadi untuk mata kanan kita menyenter mata pasien dari lateral ke sentral. Kita tetap saja melihat itu Pak di jauh. Kemudian mata kiri. Baik. Nah, di sini tuh keduanya kontriksi, berarti keduanya itu refleks cahayanya positif. Nah, kemudian saya akan menilai refleks tidak langsungnya. Jadi Pak, kita melihat foto itu. Sini kita perhatikan mata yang kontralateral. Jadi saya melihat mata tersebut ikut berkontriksi, kemudian selanjutnya mata kanan juga ikut berkontriksi. Berarti refleks cahaya tidak langsungnya itu juga bagus, positif. Kemudian di sini, tapi Pak tidak bisa tetap lihat foto ya. Saya akan menilai refleks akomodasi. Nah, jadi saya akan menggerakkan pulpen juga, jadi Pak, untuk melihat apakah terjadi konstriksi atau tidak. Baik. Di sini saya melihat adanya konstriksi pada kedua bola mata, maksud saya kubil, yang menandakan bahwa refleks akomodasinya itu positif atau bagus. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari otot-otot mata itu sendiri. Kalau Pak mungkin bisa berbaring, bisa kita ya. Kemudian di sini saya akan memfiksasi dagu pasien. Tapi Pak, sebelumnya saya ingin cuci tangan terlebih dahulu. Baik, jadi sini saya akan memfiksasi dagu pasien. Kemudian, tarik Pak di, tarik. Nah, gunanya fiksasi supaya kepala pasien itu tidak bergerak. Jadi kita menatap lurus saja Pak. Oke, gitu. Maksud saya kita ikutin pulpen ke Pak di, tarik Pak. Ini bisa dilihat Pak. Kita lateral. Kemudian setelah itu kita nilai medial. Setelah itu kita nilai bawah. Kemudian setelah itu atas. Nah, baik Pak. Jadi apa tujuannya? Untuk menilai otot-otot dari mata. Apakah terdapat gangguan atau tidak? Baik ya Pak. Jadi dari hasil pemeriksaannya semua saya lihat itu normal. Jadi otot-otot Bapak yang semua kebanyakan dipersarafi oleh nervus 3, adapun untuk rectus lateralis itu dipersarafi oleh nervus 6, dan untuk obliquus superior itu oleh nervus 4, semuanya itu normal, tidak ada gangguan. Tapi Pak mungkin kita bisa kembali ke posisi semula. Jadi Bapak, dari hasil pemeriksaan awal yang tadi kita lakukan ya Pak, pada saat saya meminta Bapak untuk melihat jauh dan sebagainya, semuanya itu alhamdulillah normal ya Pak. Baik Pak, saya mau bertanya.